Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang paling utama dari keseluruhan bulan. Bulan yang bertaburan dengan berkah dan rahmat yang tiada tara. Di dalamnya terdapat malam agung yang lebih utama dari 1000 bulan. Malam turunnya Al-Quran, rahmat dan malaikat dengan berbagai macam kemuliaan. Orang-orang soleh sangat merindukan bulan ini. Mereka sangat mendambakan untuk bisa menyambut dan menggapai malam 1000 bulan ini. Karenanya tidak heran pada momen seperti ini di bulan Ramadan, hari-hari mereka dihabiskan untuk memperbanyak sholat, zikir, sedekah, menghadiri majelis-majelis ta'lim, berusaha meninggalkan ketergantungan hatinya terhadap dunia yang singkat dan fana ini. Mereka sangat berusaha mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat yang tiada batas. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dalil ketetapan adanya malam Lailatul Qadar adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang maknanya adalah sungguh telah kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini mempunyai keistimewaan dan keutamaan. Di antaranya adalah bahwa pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran yang mulia. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengambil Al-Quran dari Al-Lauh Al-Mahfuz untuk diturunkan ke langit dunia, ke sebuah tempat yang disebut dengan Bait Al-Izzah. Dari sinilah kemudian Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam hikmah yang terkandung di dalamnya. Peristiwa ini terjadi pada malam 24 Ramadan yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, unzilat suhufu Ibrahim alaihi salam fi awwali lailatin min Ramadan wa unzilatit Taurah li sittin min Ramadan wal Injilu li thalatha asyrata khalat min Ramadan wa unzilal Furqan li arba'in wa ashrina khalat min Ramadan. Rawahu al-Imam Ahmad. Maknanya Suhuf Ibrahim ini diturunkan di malam pertama di bulan Ramadan. Taurat pada malam ke-6 bulan Ramadan. Injil diturunkan pada malam ke-13 bulan Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada malam ke-24 bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Termasuk juga keistimewaan dan keutamaan malam Lailatul Qadar adalah turunnya para malaikat ke bumi dari sejak tenggelamnya matahari hingga terbit fajar. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Idza kanat Lailatul Qadri nazala Jibrilu fi kabkatin minal malaikah yusalluna wa yusallimuna ala kulli 'abdin qa'imin aw qa'idin yadhkurullaha azza wa jal." Rawahu Suyuti. Maknanya adalah bila tiba malam Lailatul Qadar, Jibril turun dalam jamaah malaikat, dalam kelompok malaikat. Mereka mendoakan dan memberi salam kepada setiap orang yang berdiri maupun duduk dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat As-Suyuti.
Dan termasuk juga keistimewaan malam Lailatul Qadar adalah Allah Subhanahu wa taala pada malam itu memberitahukan secara detail kepada para malaikat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi selama 1 tahun ke depan hingga datangnya malam Lailatul Qadar pada tahun berikutnya. Baik terkait masalah kelahiran, kematian, sehat dan sakitnya seseorang, kaya dan miskinnya seseorang, dan sebagainya, yang semuanya ini sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa bisa berubah. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha suci dari perubahan. Sifatnya suci dari perubahan, oleh karenanya kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak berubah. Karena sesuatu yang berubah adalah butuh kepada sesuatu yang lain yang merubahnya, dan yang butuh adalah lemah, dan yang lemah bukanlah Tuhan. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam yang tidak lemah, tidak butuh. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala zatnya tidak berubah dan sifatnya juga tidak berubah. Sebagaimana hal ini telah diungkapkan oleh pakar tafsir, diantaranya adalah sebagaimana hal ini telah diungkapkan oleh pakar tafsir dari kalangan sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas yang dijuluki dengan Tarjumanul Quran, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, fiha yufraqu kullu amrin hakim, yang maknanya pada malam itu dijelaskan segala urusan yang telah ditentukan dengan pasti. Quran surat Ad-Dukhan ayat 4. Kemudian masih menjelaskan mengenai keistimewaan yang terdapat pada malam bulan Ramadan adalah ampunan bagi semua yang mengerjakan sholat pada malam itu. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qoma lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang maknanya adalah barang siapa melakukan qiyam, mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar atas dasar iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ia diampuni dari dosanya yang telah ia kerjakan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jika ditanya mengenai kapan munculnya malam Lailatul Qadar, maka jawabannya adalah bahwa malam Lailatul Qadar ini terjadi pada bulan Ramadan. Hanya terjadi pada satu malam di antara malam-malam bulan Ramadan, dan tidak ditentukan kapan tanggal terjadinya. Lailatul Qadar ini tidak hanya terjadi pada malam 27 atau 29 seperti pendapat sebagian orang, tetapi mungkin boleh jadi tiba pada awal bulan Ramadan, atau muncul pada pertengahan bulan Ramadan, atau juga terjadi pada akhir bulan Ramadan. Sekalipun umumnya terjadi pada malam-malam ganjil 21, 23, 25, dan seterusnya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa malam Lailatul Qadar ini juga bisa terjadi pada malam yang genap, seperti kenyataan turunnya Al-Quran di malam 24 yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar pada hadis yang sudah kita sebutkan. Sedangkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan, rawahu Syaikhan, yang mananya adalah carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini tidak menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar ini hanya terjadi pada tanggal 20, 21, 22, dan seterusnya. Akan tetapi hadis itu mengisyaratkan kepada kita bahwa pada umumnya Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 terakhir di bulan Ramadan.
Yang demikian ini adalah terdapat hikmah. Hikmah dirahasiakannya malam penuh berkah ini tidak lain dan tidak bukan adalah agar setiap orang bersungguh-sungguh dalam beramal kebaikan dan ketaatan dalam keseluruhan malam-malam selama bulan Ramadan. Insya Allah pada kajian berikutnya kita akan membahas mengenai tanda-tanda terjadinya malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapati malam Lailatul Qadar, malam yang lebih utama, lebih baik daripada malam 1000 bulan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.